Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang. Saya dari unit Pusat Sistem Informasi ITATS. Unit kami adalah salah satu unit di kampus ITATS yang memberikan layanan-layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai layanan yang ada di kami, yang kami berikan adalah antara lain sambungan jaringan internet, kemudian ada situs web instansi seperti jurusan, himpunan mahasiswa atau yang lain, kemudian aplikasi manajemen pembelajaran daring, kemudian ada e-jurnal, kemudian ada sistem informasi akademik dan juga layanan-layanan TIK yang lain. Untuk akses internet di kampus ITATS, kami menyediakan berbagai area yang di situ ada hotspot area. Kemudian untuk informasi terkait dengan kecepatannya, ini sekitar 200 Mbps. Jadi sangat dimanjakan dengan kecepatan internet hingga 200 MB per second. Kemudian situs-situs web instansi yang disediakan oleh unit PSI adalah antara lain situs web kampus ITATS, kemudian situs web himpunan mahasiswa jurusan, situs web jurusan atau program studi, kemudian situs web laboratorium, situs web bidang akademik, situs web lembaga penelitian pengabdian masyarakat, dan juga layanan-layanan website yang lain yang nantinya bisa diakses di alamat psi.itats.ac.id/layanan. Untuk blog dosen ITATS, ini adalah juga layanan yang diberikan oleh PSI ITATS, yang mana nanti dosen bisa memberikan informasi-informasi ataupun tutorial-tutorial ataupun terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahannya bisa ditulis di blog dosen ITATS ini. Kemudian yang kedua, aplikasi manajemen pembelajaran daring. Untuk aplikasi manajemen pembelajaran daring di ITATS, kita menggunakan Google Classroom, yang mana ini adalah salah satu aplikasi yang merupakan kumpulan aplikasi yang tertaut dalam Google Suite for Education, yang mana itu adalah salah satu paket yang kita langgan dengan Google Education. Kemudian email ITATS, ini adalah salah satu layanan yang juga bisa dimanfaatkan oleh baik dosen maupun karyawan atau juga mahasiswa. Jadi setiap dosen ataupun karyawan dan juga mahasiswa bisa memiliki email yang belakangnya adalah @itats atau @mahasiswa.itats.ac.id. Nah, layanan email ini bisa digunakan oleh mahasiswa ataupun dosen untuk berinteraksi dengan dunia luar ketika menggunakan email seperti itu. Kemudian layanan lain yang disediakan oleh PSI ITATS antara lain adalah e-jurnal. E-jurnal ini adalah salah satu tempat publikasi, baik itu untuk penelitian ataupun kegiatan pengabdian masyarakat yang bisa digunakan baik oleh dosen, oleh peneliti di luar ITATS, ataupun oleh mahasiswa untuk mempublikasikan karya mereka. Sehingga karya-karya mereka akan diakui juga atau bahkan disitasi oleh karya atau orang lain. Nah, e-jurnal ini juga antara lain penulisnya bisa dari lingkup nasional maupun internasional. Jadi baik itu dosen ataupun peneliti, baik itu ada di Indonesia ataupun di luar negeri, semuanya bisa melakukan proses upload ataupun proses pengiriman publikasi di e-jurnal ITATS. Kemudian, sistem informasi akademik ITATS, ini adalah salah satu layanan yang merupakan layanan terpenting yang biasanya dimanfaatkan oleh dosen ataupun mahasiswa ketika melakukan proses-proses yang ada di dalam ITATS. Nah, sistem informasi ini adalah sistem informasi yang biasanya digunakan antara lain untuk proses perwalian, misal untuk mengisi KRS. Kemudian yang kedua, untuk melihat hasil studinya selama 1 semester, bisa melihat dengan KHS. Kemudian untuk pengisian kuesioner, jadi untuk mengetahui ataupun memberikan feedback kualitas, baik itu untuk dosen ataupun sarana prasarana di ITATS, mahasiswa bisa memberikan umpan balik dalam bentuk kuesioner. Kemudian selain itu, mahasiswa juga bisa melihat kehadiran perkuliahannya di sistem informasi ini. Kemudian selain itu, mahasiswa juga bisa melihat jadwal perkuliahannya selama berkuliah di ITATS. Selain itu, informasi keuangan juga bisa diakses dalam sistem ini, baik itu berupa tagihan ataupun pembayaran-pembayaran yang sudah pernah dilakukan. Kemudian yang lain adalah profil dari mahasiswa ataupun dosen masing-masing. Nah, untuk login ke dalam sistem ini, mahasiswa ataupun dosen dapat mengakses alamat sim.itats.ac.id dengan username adalah npm untuk mahasiswa, kemudian passwordnya, password default ini menggunakan tahun, bulan, dan tanggal lahir. Nah, nanti mahasiswa dapat mengubah password ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ataupun untuk menghindari adanya
password yang kurang baik seperti itu. Nah, proses KRS, mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS menggunakan sistem ini. Jadi setiap semester mahasiswa akan melakukan perwalian. Perwalian ini antara lain melakukan registrasi, kemudian merencanakan perkuliahan, mata kuliah apa saja yang akan dipilih dalam satu semester, kemudian melakukan entry mata kuliahnya. Nah, pada akhirnya nanti mahasiswa akan melakukan proses pendampingan dengan dosen, sehingga nanti dosen bisa melakukan persetujuan atas apa yang sudah dipilih oleh mahasiswa untuk diambil dalam satu semester tersebut. Nah, kemudian selain itu, di sistem informasi ini nanti mahasiswa juga bisa melihat hasil pembelajarannya dalam satu semester di dalam menu KHS. Nah, nanti mahasiswa dapat melihat nilai mata kuliah yang sudah pernah diambilnya dalam satu semester tersebut. Selain itu, dia juga bisa melihat indeks prestasinya atau IPS-nya dalam satu semester tersebut. Dan dia juga bisa melihat histori selama berkuliah di dalam ITATS. Kemudian kuesioner. Mahasiswa dapat memberikan feedback kepada ITATS dalam bentuk kuesioner. Kuesioner ini bisa dibagi menjadi dua. Ada kuesioner untuk dosen, jadi bagaimana kualitas dosennya selama mengajar satu semester itu. Kemudian selain itu juga bisa memberikan feedback terkait sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh ITATS. Nah, ini untuk kualitas dosen dapat diberikan selama satu semester. Kemudian nanti semester berikutnya dia juga akan memberikan umpan balik kembali. Nah, untuk yang sarana prasarana ini biasanya akan diberikan oleh mahasiswa 1 tahun hanya 1 kali, seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa juga dapat melihat kelas ataupun jadwal mata kuliah yang ada di jurusannya masing-masing itu dengan membuka menu kelas yang dibuka. Jadi mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah di KRS itu bisa melihat daftar mata kuliah yang disediakan oleh jurusan ataupun nanti jadwalnya itu kapan dan kapan itu bisa dilihat di sana. Kemudian informasi keuangan ini juga bisa diakses melalui sistem informasi akademik ITATS. Nah, di sini mahasiswa bisa melihat daftar tagihan-tagihan ataupun daftar pembayaran yang sudah pernah dilakukan selama berkuliah di ITATS. Nah, terkait dengan proses pembelajaran daring. Nah, untuk proses pembelajaran daring di ITATS, sementara ini kita menggunakan Classroom. Ini adalah salah satu aplikasi yang juga masuk dalam Google Suite Education yang kita langgan dengan Google. Untuk informasi petunjuk yang lebih detail dapat diakses melalui alamat intipin/sb6r. Nah, setelah ini kami akan memberikan informasi terkait demonstrasi bagaimana menggunakan aplikasi pembelajaran menggunakan Google Classroom ini. Berikut demonstrasinya. Berikut adalah tutorial penggunaan aplikasi manajemen pembelajaran di ITATS. Di ITATS, aplikasi manajemen pembelajaran yang digunakan saat ini adalah Google Classroom. Untuk menggunakan aplikasi Google Classroom, ketik pada browser classroom.google.com. Nah, klik buka Classroom. Mengingat aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Google, Anda wajib memiliki akun email Google yang biasanya berakhiran @gmail.com. Anda akan diminta untuk login ke akun Google Anda. Login sebagaimana Anda login ke akun Google Anda biasanya. Masukkan kata sandi. Nah, jika sudah masuk pada aplikasi Google Classroom, biasanya Anda akan mendapatkan kode join untuk masuk ke kelas. Klik tanda plus yang ada di atas kanan, klik join code, masukkan kode kelasnya, klik join. Secara otomatis Anda akan masuk ke dalam kelas yang diselenggarakan untuk Anda. Anda akan mendapatkan 3 bagian. 1. Stream, 2. Classroom, dan 3. People.
Pada bagian stream, kita bisa melakukan posting tulisan, menulis pertanyaan, atau menginisiasi diskusi barangkali, yang akan bisa dibaca dan direspon oleh semua partisipan kelas, baik dosen maupun mahasiswa lainnya. Yang kedua, kita juga bisa mengirimkan tugas. Misal ada penugasan dari dosen, kita bisa cek kalau di situ ada tulisan assignment, berarti di situ ada penugasan dari dosen untuk kita. Kemudian selain itu juga bisa membaca materi yang diberikan oleh dosen. Di situ ada keterangannya material. Nah, kita klik. Nah, nanti kita bisa cek bahwa di sana ada materi yang sudah dibagikan kepada kita. Dan ngetalin semua aktivitas di Google Classroom bisa diakses langsung pada bagian stream ini. Nah, untuk bagian Classroom, di situ memuat semua materi dan penugasan yang pernah diberikan. Dengan kata lain, bagian ini merupakan pusat materi dan penugasan. Di bagian People, ini berisi daftar peserta yang tergabung dalam kelas yang sedang diikuti. Nah, kebetulan di sini belum ada siswa yang lain, maka hanya muncul dosennya saja atau teachernya saja. Yang kedua, untuk mengirimkan tugas. Nah, ini juga adalah hal yang penting. Ketika ada penugasan, kita bisa klik assignment-nya, penugasannya. Kita bisa cek di bagian kanan atas, di situ ada keterangan assign. Nah, ini artinya tugas ini diberikan kepada kita. Karena kadang ada tugas yang hanya diberikan kepada salah satu mahasiswa saja. Nah, di situ kita bisa klik add or create untuk mengirimkan tugas. Kita bisa ngambil dari Google Drive, ngambil dari link, ngambil dari file di komputer kita, atau bahkan bisa membuat langsung dari Google Docs, Google Slide, Google Sheet, ataupun Google Drawings. Untuk saat ini kita ngambil dari file lokal di komputer kita, kita klik upload, kita ambil filenya. Nah, kita klik filenya, kita tunggu. Itu proses pengiriman. Nah, untuk bisa mengirimkan, kita klik turn in. Ini untuk menyatakan bahwa kita benar-benar akan mengirimkan. Klik turn in. Secara otomatis di bagian kanan atas statusnya berubah menjadi turn in, yang artinya kita sudah mengirimkan tugas. Nah, selesai mengirimkan tugas. Kita bisa melakukan unsubmit untuk membatalkan pengiriman jika memang ada kesalahan. Hal penting yang ketiga, yaitu selain mengirimkan tugas adalah mengerjakan UTS ataupun UAS. Jadi ketika ada proses UTS ataupun UAS, kita bisa lihat di sana juga ada assignment, tapi keterangannya adalah UTS atau UAS. Nah, di situ kita bisa cek. Yang paling penting di proses UTS ataupun UAS adalah kita perhatikan batas waktu pengumpulannya. Di situ ada keterangannya due date atau due time. Yang artinya di situ kita harus mengumpulkan sebelum pukul 9 pagi. Hal penting berikutnya adalah kita juga harus memberikan nama file yang nantinya akan kita kirimkan sesuai dengan instruksi yang diberikan pada penugasan atau pada UTS ataupun UAS. Di situ kita lihat ada format file yang diharuskan untuk kita penuhi. Misalnya di situ formatnya UTS _ 2019-2 NPM, nama mahasiswa, nama mata kuliahnya, kemudian kelas. Contohnya ada di bawah UTS _ 2019-2, kemudian itu adalah NPM-nya, kemudian ada nama mahasiswanya, kemudian nama mata kuliahnya, kemudian kelasnya kelas apa. Misalnya kelas P. Nah, kita juga bisa membaca soal yang diberikan. Kita bisa klik, kemudian nanti kita download. Nah, sama halnya dengan pengiriman tugas. Untuk bisa mengirimkan hasil UTS ataupun UAS, kita bisa klik add or create. Kemudian kita misalnya ambil dari file. Kita klik upload.
kita browse, tapi sebelumnya kita harus siapkan dulu filenya. Kita sesuaikan dengan format yang sudah ada tadi. Kita rename UTS underscore 2019-2 underscore NPM kita. Kemudian nama mata kuliahnya, maaf ada yang kurang. Sebelum nama mata kuliah, nama kita dulu. Kemudian diakhiri dengan kelas. Kita cek formatnya apakah sudah sesuai. UTS 2019-2, kemudian NPM, nama mahasiswa, nama mata kuliah, kemudian kelas, sudah sesuai. Nah, kemudian kita kirimkan add or create file, kita klik upload, browse. Nah, di situ kita pilih file yang sudah kita kirim sebelumnya. Sedang progres. Nah, untuk bisa mengirimkan kita klik turn in. Pastikan klik turn in untuk menyatakan bahwa tugas kita sudah selesai. Nah, kita cek status di atas sudah turn in dan ada keterangan unsubmit. Ini artinya kita sudah menyelesaikan proses pengiriman hasil UTS. Demikian tutorial singkat penggunaan aplikasi Google Classroom agar kita bisa menjalani proses pembelajaran dengan baik di ITATS. Terima kasih. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dari unit Pusat Sistem Informasi ITATS. Semoga apa yang bisa kami berikan kepada mahasiswa dan juga Sivitas Akademika ITATS bisa memberikan hal yang terbaik untuk Sivitas. Atas perhatian dan informasinya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Sistem Informasi ITATS. Selanjutnya, saya selaku moderator sesi 1 pada pagi hari ini pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.